Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini untuk membahas materi kita yang selanjutnya mengenai ketentuan syariah pada pasar keuangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Adeli Ananda, yang kedua Aulia Tri Larastami, dan yang ketiga Raifanda Sandiaswari. Langsung saja untuk masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai pasar uang syariah. Pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari 1 tahun. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan keuangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Berdasarkan prinsip syariah, pasar uang syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antara bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Peserta pasar uang syariah terdiri dari bank syariah, unit usaha syariah, dan bank konvensional. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan penempatan dan penerimaan dana dengan menggunakan instrumen pasar uang syariah yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen pasar uang syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peserta pasar uang syariah wajib melaporkan transaksi pasar uang syariah kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi pasar uang. Yang pertama yaitu sebagai media pengendali moneter. Penguasa moneter tidak langsung melakukan operasi pasar terbuka, dengan alasan operasi pasar hanya dilakukan melalui pasar uang berdasarkan SBI dan SBPU untuk dijadikan instrumennya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai media alternatif, khususnya untuk sektor keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek serta melakukan penitipan dana akibat kelebihan likuiditas. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai media informasi. Pasar uang bisa menyediakan informasi untuk pemerintah, perusahaan, peserta pasar uang, dan sektor luar negeri seputar moneter yang sedang terjadi. Pelaku pasar uang syariah. Pelaku pasar uang syariah ada 7. Yang pertama, perusahaan efek. Perusahaan efek syariah merupakan surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Efek tersebut dapat berupa saham syariah, reksadana syariah, dan suku, serta beberapa efek derivatif lainnya. Yang kedua, manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan berbadan hukum PT yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk mengelola dana melalui investasi portofolio efek. Portofolio efek ini maksudnya adalah produk-produk pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan berfungsi dan bertugas melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat. Yang keempat, emiten atau perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Yang kelima, profesi penunjang. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lainnya. Yang keenam, investor. Dalam dunia keuangan, investor adalah orang perseorangan atau lembaga, baik domestik atau non-domestik, yang melakukan suatu investasi, bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang ketujuh, ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal adalah
orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Mekanisme pasar uang syariah. Fatwa MUI menetapkan bahwa mekanisme pasar uang syariah ada 13 sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, peserta pasar uang syariah dalam pasar premier adalah yang pertama, bank syariah sebagai primer dan dalam kapasitasnya sebagai penerbit instrumen pasar uang syariah dan atau dana. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Yang ketiga, pasar uang dalam syariah sekunder adalah bank syariah dan bank konvensional sebagai penjual atau pembeli instrumen pasar uang syariah. Yang keempat, sertifikat pasar uang syariah adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam pasar uang syariah. Yang kelima, pialang. Pialang adalah perantara perdagangan sertifikat pasar uang syariah yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Yang keenam, dalam pasar primer, penerbitan sertifikat pasar uang syariah dapat dilakukan dengan akad, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketujuh, bagi hasil sertifikat pasar uang syariah yang diterbitkan berdasarkan dari aset yang menjadi dasar penerbitan, baik aset yang memiliki imbalan hasil tetap maupun aset yang memiliki imbalan hasil tidak tetap, sesuai dengan akad. Yang kedelapan, sertifikat pasar uang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh tempo. Yang kesembilan, dalam pasar sekunder, transaksi yang dilakukan untuk pengalihan sertifikat pasar uang syariah dapat menggunakan akad jual beli dengan harga yang disepakati. Yang kesepuluh, penjual sertifikat pasar uang syariah dapat berjanji untuk membeli kembali sertifikat tersebut pada harga yang disepakati di awal. Yang kesebelas, dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, maka penjual akan dikenakan sanksi. Yang ke-12, transaksi pasar uang syariah dapat dilakukan secara bilateral, melalui pialang, lelang, atau melalui mekanisme lainnya dengan masih berprinsip pada syariah. Yang terakhir yaitu ke-13, transaksi antara peserta pasar uang syariah dengan pialang menggunakan akad juala. Instrumen pasar uang syariah. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang antara lain: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBI adalah salah satu bentuk produk surat berharga resmi pemerintah yang dikeluarkan melalui Bank Indonesia. Yang kedua, ada Repo-Cash Agreement (Repo). SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS, collateral borrowing. Yang ketiga, ada Repo-Cash Agreement (Repo). SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facilities syariah. Yang keempat, ada surat berharga syariah negara yang disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Berikut ini perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. 1. Ada instrumen investasi pasar uang dengan prinsip syariah. Tentu hanya menyediakan instrumen pasar uang syariah. Sebaliknya, pasar uang konvensional menawarkan instrumen investasi tanpa menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, ada proses perjanjian. Pasar spekulasi keuntungan yang dijabarkan kepada investor. Sebaliknya, proses perjanjian dalam pasar uang berprinsip syariah selalu menggunakan akad. Akad adalah sebuah perjanjian antara pihak investor dan penerima investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, ada mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi pasar uang konvensional tidak akan pernah mempermasalahkan haram atau
tidaknya uang yang didapatkan. Selama proses investasi dalam pasar uang sesuai dengan aturan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka tidak perlu khawatir kalau mekanisme pasar uang syariah lebih ketat dari segi peraturannya. Setiap transaksi yang berjalan dalam pasar wajib menggunakan prinsip-prinsip Islami. Yang keempat, ada keuntungan. Dalam pasar uang syariah bisa mendapatkan keuntungan berupa nisbah atau bagi hasil. Tidak akan ada keuntungan bunga dan keuntungan spekulatif yang didapatkan oleh investor. Sebaliknya, pasar uang konvensional hanya akan menjalankan proses investasi seperti biasa. Jika ada keuntungan bunga yang berhasil dibuat, keuntungan tersebut tidak akan diberikan kepada investor secara langsung. Tidak ada status halal haram yang perlu diverifikasi